Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, di pagi ini kita akan mengkaji kitab baru karena kitab Al-Kabair, dosa-dosa besar karya Al-Dhahabi sudah rampung, dan sesuai permintaan jamaah sekalian bahwa kajian di pagi ini kita akan membahas satu kitab tentang Minhaj Al-Firqatin Najiyati wa Ta'ifatil Mansurah karya Syekh Muhammad Ibn Jamil Zainu rahimahullahu ta'ala, atau dalam bahasa Indonesia Jalan Golongan Orang yang Selamat. Tentu menarik kitab ini kita kaji karena kitab ini isinya menjelaskan tentang kaidah-kaidah ahli sunnah wal jamaah di dalam beragama. Tidak memperpanjang mukaddimah, kita masuk pada bagian yang pertama dalam kitab ini tentang ciri-ciri golongan yang selamat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, manusia semakin jauh daripada zaman Nabi, tentu kondisinya akan semakin buruk. Sebagaimana riwayat Anas ibn Malik radhiyallahu an, sayati alaikum zaman walladhi ba'dahu syarr minhu, akan datang zamannya kepada kalian di mana setelahnya itu kondisinya lebih buruk dibandingkan sebelumnya. Karena kita tahu bahwa generasi terbaik dalam umat ini hanya ada di 3 kurun, di 3 abad pertama saja. Dan itu disabdakan oleh Nabi SAW, khairun nas, sebaik-baik manusia adalah qarni, orang yang hidup di zamanku, kata Nabi, artinya Rasul dan para sahabatnya. Thumma alladhina yalunahum, kemudian orang-orang yang hidup setelah mereka, yang disebut dengan generasi tabi'in, murid-murid para sahabat. Thumma alladhina yalunahum, kemudian generasi setelahnya, yang disebut dengan tabi'u at-tabi'in, murid-muridnya para tabi'in. Inilah generasi terbaik yang pernah ada di dalam Islam, generasi para sahabat, karena mereka melihat langsung dan menyaksikan langsung Nabi SAW. Kemudian generasi kedua para tabi'in, karena mereka murid langsung dari sahabat-sahabat Nabi SAW. Kemudian tabi'ut tabi'in, generasi ketiga, karena mereka murid-murid dari murid-muridnya para sahabat. Inilah generasi terbaik. Adapun setelahnya, maka Islam sudah mulai bercampur baur dengan ajaran-ajaran yang merupakan sempalan dari ahli sunnah. Makanya Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, akan datang kepada kalian zaman di mana setelahnya jauh lebih buruk dibandingkan sebelumnya, karena jauh daripada generasi sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, atau dengan kata lain generasi salaf. Jadi kalau disebut salaf berarti mengacu kepada 3 generasi ini.
Jadi kalau ibu menasabkan diri kepada manhaj salaf, artinya menasabkan kepada 3 generasi terbaik umat ini. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. 14 abad yang silam, Nabi SAW sudah memprediksi tentang perpecahan umat. Kata Nabi SAW, orang-orang Yahudi akan terpecah menjadi 71 pecahan. Kemudian orang-orang Nasrani akan terpecah menjadi 72 pecahan. Kemudian kata Nabi SAW, sataftariku hadhil ummah, maka umat ini, maksudnya umat Nabi, sataftariku ala 73 firqatan, akan terpecah menjadi 73 pecahan. Kemudian di ujung hadis Nabi SAW mengatakan, kulluhum finnar illa wahidatan, yang 72 terancam dengan neraka. Mereka tidak dimasukkan ke dalam neraka, maksudnya terancam dengan neraka. Ya bisa masuk neraka, bisa tidak, kecuali 1 kelompok. Kemudian para sahabat bertanya, siapa yang satu itu wahai Rasul? Maka Nabi SAW mengatakan, mereka adalah orang-orang yang berada di atas pemahamanku dan para sahabatku, maka na alaihil yaum wa ashabi. Mereka orang-orang yang bersamaku dan bersama para sahabat-sahabatku. Dan riwayat ditanyakan mereka siapa, maka Rasul mengatakan al-jamaah. Mereka adalah al-jamaah. Maksudnya jamaah di sini artinya sebagaimana yang dikatakan Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an, orang yang mencocoki kebenaran walaupun 1 orang, itu disebut jamaah. Lah itulah yang disebut dengan al-firqatun najiyah, kelompok yang akan selamat, atau disebut at-taifatul mansurah, kelompok yang akan senantiasa ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari hadis perpecahan umat ini bukan berarti kemudian umat Islam ini akan berpecah hanya 73 kelompok saja, tidak, berdasarkan dari hadis. Tetapi ini pokoknya, pangkalnya. Umat Islam ini berpecah banyak sekali, bukan hanya 73. Ini bukan pembatasan. Tapi sebagian ulama mengatakan bahwa 73 ini pangkalnya. Kemudian dari 73 ini mulailah kemudian pecah satu, akhirnya entah berapa pecahan umat Islam sampai hari ini. Dan ini musibah. Perpecahan umat ini musibah. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bersatu. Makanya poin yang pertama ketika membahas tentang golongan orang yang selamat adalah orang-orang yang mereka berpegang teguh dengan hablum minallah atau hablullahi azza wa jal, tali Allah yang kuat. Dan Allah cela perpecahan, wala takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an kullu hizbin bima ladaihim farihun. Dan janganlah kalian termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah, di mana mereka orang-orang yang memecah belah agama mereka dan mereka menjadi beberapa golongan, tiap-tiap golongan berbangga dengan golongannya masing-masing. Tetapi merupakan sunnatullah. Kalau Allah mau, Allah bisa saja mempersatukan umat ini di atas akidah dan tauhid yang sama. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak berkehendak seperti itu. Justru berkehendak lain, bahwa umat ini harus berpecah. Tetapi bukan berarti kemudian perpecahan ini tidak ada solusinya. Allah juga yang menghendaki umat ini berpecah, Allah juga yang membuat solusinya.
tentu tidak lain dan bukan hikmahnya supaya Allah mengetahui siapa di antara mereka yang benar-benar berpegang teguh kepada agamanya dan siapa di antara mereka yang berpaling. Siapa di antara mereka yang tetap mencari kebenaran dan siapa di antara mereka yang mencari kebatilan. Makanya Nabi SAW di dalam hadis yang panjang, hadis Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu tercantum dalam kitab Arba'in Nawawi. Nabi SAW mengatakan, "Usikum bitaqwallah was-sam'i wat-tha'ah wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habashi fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira fa 'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajid." Kata Nabi SAW, aku wasiatkan kepada kalian, pertama, agar kalian meningkatkan takwa kalian kepada Allah. Yang kedua, agar kalian jangan memberontak kepada penguasa kalian, dengar dan taat kepada mereka, walaupun yang memimpin kalian seorang budak yang tidak layak menjadi pemimpin, budak Habasyi. Kemudian Rasul mengatakan, maka siapapun yang hidup sepeninggalku, siapapun yang hidup sepeninggalku, maka dia akan melihat perselisihan yang begitu banyak, perselisihan, perbalahan, percanggahan. Kata Nabi SAW, fa'alaikum bisunnati, maka wajib atas kalian berpegang dengan sunnahku. Kemudian sunnahnya para khulafa'ur rasyidin, merekalah Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, yang memang orang-orang yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Peganglah itu semua, gigitlah dengan gerham kalian. Tentu sabda Nabi SAW ini bukan berasal dari hawa nafsunya, tidak. Nabi itu kalau bicara pasti wahyu yang sudah ada di kepalanya, sehingga apapun yang dihabarkan Nabi SAW mesti terjadi. Makanya di antara keimanan kita kepada Nabi SAW adalah at-tasdiqu fima akhbar. Kita harus membenarkan apapun yang dihabarkan Nabi, karena yang dihabarkan Nabi itu pasti terjadi, karena itu wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk juga hadis tentang perpecahan ini, yang Rasul katakan, siapapun yang hidup sepeninggalku, kalian akan melihat perpecahan yang banyak. Shadaqan Nabi SAW, saat Nabi SAW meninggal, baru saja meninggal, jasadnya saja belum dikuburkan, baru meninggal, sudah terjadi perselisihan di antara orang-orang Muhajirin dan Ansar, di mana orang-orang Ansar tiba-tiba mereka berkumpul di rumah Sa'd bin Ubadah, pemimpin Khazraj. Kemudian mereka berbincang soal siapa yang akan menggantikan posisi Nabi SAW, dan mereka menyiapkan kandidatnya. Di antara kandidat orang Ansar yang akan menggantikan Rasul adalah Sa'd bin Ubadah. Sementara di pihak Muhajirin, mereka sedang sibuk-sibuknya dan sedang sedih-sedihnya kematian Nabi SAW dan mengurus jenazahnya. Tiba-tiba Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu mendengar ada perkumpulan tokoh-tokoh Ansar di rumah Sa'd bin Ubadah. Makanya Abu Bakar langsung mengajak Umar dan juga Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. Kemudian 3 sahabat bertolak ke rumah Sa'd ibn Ubadah, kemudian menjelaskan apa yang terjadi. Kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an bahwa al-a'immatu min Quraisy, kepemimpinan itu harus dari suku Quraisy, itu Nabi yang ngomong. Dan kalian orang-orang Ansar adalah wuzara, kalianlah menteri-menterinya, kalianlah penolong-penolongnya. Setelah mereka mendengar penjelasan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an dengan berbagai macam dalil, argumentasi dari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, baru mereka sadar. Akhirnya kemudian tiba-tiba Abu Bakar Siddiq menggandeng tangan Umar, kemudian mengatakan, baiatlah orang ini. Maksudnya Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu.
Sontak Umar kaget. Kenapa mesti dirinya? Maka Umar radhiyallahu an akhirnya mengatakan kepada orang-orang yang ada di situ termasuk kepada Abu Bakar dan mengatakan, aku tidak layak menjadi pemimpin kaum muslimin kalau rakyatku ada orang namanya Abu Bakar, katanya. Aku tidak mau. Langsung Umar balik memegang tangan Abu Bakar dan membaiatnya. Kemudian disusul oleh Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, kemudian disusul oleh pemimpin-pemimpin Ansar. Kemudian baru setelah baiat khusus, mereka pun melakukan baiat umum kepada seluruh kaum muslimin. Lihat, ini jasad Nabi belum dikubur, sudah terjadi perselisihan. Belum lagi soal penguburan Nabi. Sebagian orang-orang muhajirin dikatakan Nabi jasadnya harus dibawa ke Mekah, karena Mekah itu tempat kelahirannya, dia layak dikubur di sana. Orang-orang muhajirin tak terima, oh tidak bisa, Nabi itu dia hijrah dari Mekah ke Madinah dan Madinah tempat hijrahnya, dia layak dikuburkan di Madinah. Yang lain mengatakan dikuburkan di Baqi, yang lain mengatakan dikuburkan di depan Masjid Nabi, macam-macam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepiawaian kepada Abu Bakar sehingga Abu Bakar bisa menenangkan mereka semua dan mengatakan, aku pernah mendengar Rasul bersabda bahwa setiap nabi itu dikuburkan di tempat dia meninggal. Lah kebetulan meninggalnya di kamar Aisyah, maka langsung digali kuburan di kamar Aisyah itu. Disitulah Rasul sallallahu alaihi wasallam dikebumikan. Kemudian disusul Abu Bakar ketika meninggal juga diletakkan di situ. Kemudian Umar ketika meninggal juga diletakkan di situ. Makanya di kamar Aisyah itu ada 3 kuburan. Kuburan Nabi, kuburan Abu Bakar dan kuburan Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam belum dikubur, sudah sibuk gitu ya para sahabat berselisih sana sini. Belum lagi setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam betul-betul dikuburkan, jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam dikuburkan, kemudian terjadi pembaiatan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Apa yang terjadi? Terjadi pemurtatan besar-besaran. Di zaman Abu Bakar itu terjadi pemurtatan besar-besaran. Ya tentu banyak faktor. Karena di akhir-akhir hayat Nabi saja sudah mulai banyak nabi-nabi palsu. Di sana ada Musailamah al-Kadzdzab sudah muncul. Di sana ada Al-Aswad al-Ansi yang ngaku nabi. Di sana ada Tulaihah bintul Asadi. Kemudian juga di sana ada Sajah. Jadi banyak gitu ya, di akhir-akhir kehidupan Nabi saja bermunculan nabi-nabi palsu itu. Lah semakin menjadi-jadi setelah Rasul meninggal, kemudian khalifah di tangan Abu Bakar makin menjadi itu, memurtadkan banyak orang kecuali Hijaz yang selamat. Maksudnya kecuali Mekah dan Madinah selamat dari pemurtatan. Tetapi khususnya wilayah Yaman dan sekitarnya itu banyak yang murtad. Makanya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an terpaksa memerangi mereka. Memerangi satu persatu, ya ada yang tobat kemudian kembali seperti Tulaiha, Sajah itu kembali bertobat dan baik Islamnya. Tapi seperti Al-Aswad al-Ansi, apalagi dalangnya yang paling besarlah Musailamah al-Kadzdzab ini, makin menjadi-jadi sampai terjadi peperangan di mana-mana. Yang berakhir Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu berhasil menumpas si nabi-nabi palsu itu. Belum lagi kelompok-kelompok yang lainnya yang mengingkari kewajiban zakat. Mereka tidak keluar dari Islam, tapi mereka tidak mau bayar zakat. Makanya kemudian Abu Bakar memerangi mereka, orang-orang yang tidak mau bayar zakat itu. Ketika Umar datang kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, kenapa engkau memerangi orang yang mengucapkan 2 kalimat syahadat? Kata Abu Bakar, oh tidak, sebagaimana aku perangi orang yang meninggalkan solat, aku pun akan perangi orang-orang yang meninggalkan zakat. Di mana di masa Nabi SAW mereka memberikan zakat, di masa aku tidak, aku akan perangi mereka. Dan aku tidak membeda-bedakan solat dengan zakat. Jadi di zaman Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an terjadi peperangan di sana sini. Tapi Allah Subhanahu wa taala lindungi Islam ini berkat jasanya Abu Bakar yang sangat besar sekali. Kalau bukan karena Allah,
kemudian tangan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, tentu umat ini sudah jadi murtad semuanya. Tapi sayang, Abu Bakar tidak lama, karena Abu Bakar itu berkuasanya 2 tahun saja. Setelah Abu Bakar meninggal dunia, kemudian di masa Umar bin Khattab agak tertib. Ya wajar, karena Umar itu memang dijuluki Al-Faruq, pembeda antara hak dan yang batil, orang yang tegas ditakuti. Maka di masa Umar bin Khattab radhiyallahu an ini kaum muslimin menyatu, bahkan berhasil merambah kekuasaannya sampai menguasai Persia dan sebagian Romawi. Artinya Islam itu sudah melanglang buana di masa Umar bin Khattab radhiyallahu an. Lah di masa inilah tenang-tenangnya Islam. Kenapa Umar bin Khattab mampu mengumpulkan kaum muslimin di atas persatuan dan mampu mencegah fitnah di tengah-tengah kaum muslimin? Karena Nabi SAW yang bersabda, ketika satu hari Umar mengumpulkan para sahabatnya, kemudian Umar bertanya soal fitnah. Fitnah yang kalau datang seperti gelombang lautan dan tidak bisa dihentikan sampai kiamat. Kemudian muncul seorang sahabat yang ahli fitnah. Ahli fitnah itu maksudnya ahli dalam hadis-hadis fitnah. Dialah Hudzaifah ibnul Yaman. Karena di masa Nabi SAW ketika manusia bertanya soal kebaikan, dia bertanya soal fitnah dan keburukan. Ketika ditanya, kok stylemu lain sendiri wahai Hudzaifah? Ya, karena kalau aku tidak bertanya soal keburukan dan fitnah, nanti fitnah itu akan mengenai aku, katanya. Maka ketika Umar bertanya soal fitnah, Hudzaifah ibnul Yaman menjawab bahwa fitnah itu tidak akan terjadi sebelum pintunya terjadi keretakan. Kecuali kalau pintu fitnah itu sudah retak, apalagi kemudian sampai hancur, maka disitulah fitnah akan merebak. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu an ketika itu mengatakan, siapa yang memegang pintu itu? Maka Hudzaifah mengatakan, Anda wahai Amirul Mukminin. Selama Anda masih hidup, maka fitnah itu tidak mungkin akan datang. Tapi dengan kematianmu, maka fitnah itu akan datang. Dan betul, ketika Umar bin Khattab radhiyallahu an meninggal, dan meninggalnya pun sangat sadis sekali karena ditusuk oleh seorang majusi namanya Abu Lu'lu ketika mengimami salat subuh, ditusuk dari belakang, pura-pura jadi jamaah salat di saf pertama itu. Sampai beberapa tusukan tuh. Dengan sebab itulah kematian Umar bin Khattab radhiyallahu an, karena ditusuk oleh Abu Lu'lu, seorang majusi yang benci kepada Umar karena Umar berhasil menguasai Persia. Jadi satu Persia ini sangat dendam dengan Umar, ingin membunuhnya, dan Allah kabulkan. Rupanya dia bisa membunuh Umar bin Khattab radhiyallahu an dengan cara yang sangat sadis sekali. Sampai Umar itu ketika sakit parah setelah ditusuk, dokter berusaha memasukkan obat, tetapi tidak bisa masuk ke dalam badannya, malah keluar dari bekas tusukannya. Sehingga dokter mengatakan Umar tidak akan selamat. Betul, akhirnya Umar radhiyallahu an pun tidak selamat. Saat sakaratul maut, dia panggil anaknya Abdullah ibn Umar dan mengatakan, wahai Ibnu Umar, siapa yang membunuhku? Maka kata Ibnu Umar, budaknya Mughirah. Langsung dia bertahmid, alhamdulillah, katanya. Kenapa Umar mengatakan alhamdulillah? Karena Umar tahu bahwa doa selama ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa doanya Umar? Ya Allah, wafatkan aku dalam kondisi syahid di negeri tempat hijrah Nabi. Itu keinginan Umar itu dalam setiap doanya. Ya Allah, wafatkan aku dalam kondisi syahid di negeri tempat hijrah Nabi. Padahal secara logika, siapa yang berani menyerang Madinah? Sementara Islam di zaman Umar itu jaya-jayanya sampai menguasai Persia dan sebagian Romawi. Siapa, pasukan mana yang akan datang ke Madinah menyerbu Madinah itu? Enggak ada berani. Artinya tidak mungkin Umar itu mati syahid kalau dia masih tetap di Madinah, kecuali kalau dia mau nyebrang ke daerah-daerah lain dalam rangka membuka kota-kota, ya.
Tapi dia minta mati syahid itu di negeri tempat hijrah nabinya, Madinah. Tetapi doa itu Bu, ini faedahnya Bu ya. Boleh jadi mungkin doa itu mustahil bagi kita Allah mengabulkannya. Tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Semua menjadi mungkin. Rupanya doa Umar itu dikabulkan oleh Allah, syahidnya dengan cara apa? Ditusuk oleh orang yang tidak pernah salat walaupun satu sujud. Karena agamanya Majusi, Abu Lulu al-Majusi. Makanya Umar mengatakan, Alhamdulillah alladzi qatalani lam yasjud lillahi walau kana sajdah. Segala puja dan puji hanya milik Allah. Orang yang menusukku adalah orang yang tidak pernah sujud satu kali. Dialah Abu Lulu al-Majusi yang sayang kuburannya justru dielu-elukan dan dibangga-banggakan oleh orang Syiah. Bayangkan. Padahal dia membunuh Umar, tapi kuburannya dibanggakan orang Syiah dan disebut pahlawan oleh mereka. Naudzubillah. Lah setelah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu betul-betul meninggal dunia, disinilah mulai terbukanya fitnah. Terbukanya fitnah. Di mana di masa Utsman ibn Affan itu terjadi pemberontakan besar-besaran yang dilakukan anak-anak muda Kufah, anak-anak Basrah, anak-anak muda dari Mesir dan beberapa daerah. Karena ketika itu ada orang Yahudi pura-pura masuk Islam. Namanya Abdullah ibn Saba. Pura-pura masuk Islam. Lah Abdullah ibn Saba ini dia pura-pura masuk Islam, kemudian membuat kegaduhan di Mekah dan Madinah. Membuat berita-berita hoax tentang Utsman. Mengkritik pemerintahannya Utsman. Tapi karena orang Madinah dan Mekah dan umumnya Hijaz itu mereka tahu siapa Utsman ibn Affan, enggak ada ngaruh itu apa yang dikatakan Abdullah ibn Saba itu. Karena provokasi dia tidak mempengaruhi penduduk Hijaz, makanya kemudian Abdullah ibn Saba mulai hijrah. Hijrah ke Mesir, hijrah ke Irak, hijrah ke Syam, hijrah ke Basrah, ke tempat-tempat gitu yang jauh daripada ibu kota. Di mana mereka banyak orang-orang yang baru masuk Islam. Disitulah kemudian Abdullah ibn Saba berhasil mempengaruhi orang-orang. Akhirnya 5.000 berkumpul anak-anak muda dari berbagai macam daerah di luar Hijaz bergerak di musim haji ke Madinah. Kemudian di saat kosong-kosongnya Madinah karena tentara kan mereka kebanyakan ada di Syam di bawah kepemimpinan Muawiyah bin Abi Sufyan. Dan sebagian tentara yang lainnya sedang melaksanakan haji sehingga Madinah itu kosong, enggak ada tentara. Ketika datang 5.000 anak muda mencekam Madinah itu, enggak ada orang berani keluar. Kemudian mengurung Utsman di istana dan mengepungnya. Singkat cerita, akhirnya terjadilah pembunuhan sadis Utsman ibn Affan di tangan kelompok Sabaiyah, pengasasnya Abdullah ibn Saba. Inilah fitnah yang diisyaratkan Hudzaifah. Setelah Umar meninggal, maka akan terjadi fitnah besar. Fitnah yang datangnya seperti gelombang lautan dan tidak bisa dihentikan sampai kiamat. Fitnah perpecahan yang berakhir dengan saling bunuh-bunuhan sesama saudara. Kalau di masa Rasul, Abu Bakar, Umar, ya perang-perang betul antara orang Islam melawan orang kafir, seperti Israel dengan Palestina kan itu ya, jelas gitu ya musuhnya. Tapi di masa Umar meninggal dunia, kemudian khalifah ke tangan Utsman, apalagi di zaman Ali, wah itu peperangan terus-terusan. Di zaman Ali itu makanya kalau kita menceritakan biografi Ali bin Abi Thalib, itu asik perang-perang aja itu isinya. Mulai dari perang melawan Muawiyah di Siffin, kemudian juga perang melawan kubu Aisyah, Talha dan Zubair, kemudian perang melawan orang-orang Khawarij di Nahrawan, dan perang-perang yang lainnya. Jadi biografi Ali itu hanya dipenuhi dengan peperangan dan peperangan saja. Dan itu menunjukkan perpecahan kaum muslimin di mana-mana. Saudara dengan saudaranya saling membunuh. Dan itu akan berlaku sampai hari ini, bahkan sampai kiamat dibangkitkan. Shadaqah Rasulullah, perpecahan ini akan ada dan tetap ada. Bahkan satu keluarga
Kadang-kadang pemahamannya beda, yang satu pemahamannya A, yang satu pemahaman B, yang satu pemahaman C. Itu tidak akur ABC itu, Bu. Enggak seperti kecap gitu ya. Jadi ini saling kadang-kadang menyesatkan, mengkafirkan, membid'ahkan, macam-macam kan. Satu keluarga tuh. Belum satu jamaah kadang-kadang sama-sama mendakwahkan sunnah. Kadang-kadang satu jemaah lain karena terdoktrin dengan ustadznya udah ngomong tuh, jangan ngaji sama si ustadz si Anu katanya. Lah itu sama-sama ustadz sunnah. Jangan ngaji sama si Anu katanya. Kenapa? Itu ngajinya nggak pakai kitab itu katanya. Jadi macam-macam kadang-kadang ada orang-orang yang kemudian mulai memecah belah. Lah setan ini, Bu, seperti yang disabdakan Nabi SAW. Inna syaitan qad ya'isa an yu'bad fi jaziratil Arab. Setan itu sudah bosan, putus asa, sudah tidak bisa lagi berbuat apa-apa ketika dia tidak bisa menjadi berhala lagi yang disembah oleh orang-orang Arab. Kenapa? Karena orang Arab ketika itu sudah masuk Islam, nggak ada lagi penyembah berhala. Nggak mungkin kayak kita ini menyembah berhala, nggak mungkin. Artinya setan putus asa kalau mamanya menyuruh kita menyembah berhala, Lata, Uzza, Manat, Khubal. Karena orang dapat hidayah tidak mungkin juga balik kepada kekafiran, kesyirikan kan. Tapi setan itu pandai, dia ada senjata. Apa senjatanya? Senjatanya at-tahris. Bagaimana membuat kekacauan di tengah-tengah kaum muslimin. Saling menyesatkan satu yang lainnya. Bahkan satu jamaah saja saling menyalahkan. Hanya gara-gara urusan hasad kadang-kadang. Masalah sepele, kadang-kadang kajian umahat saja, kajian umahat tuh, Bu, itu jemaahnya itu ada blok-blok macam-macam tuh, ada blok Asia, ada blok apa lagi itu, Rusia, ada blok macam-macam. Itu satu pengajian tuh umahatnya, karena saya dengar juga tuh kan, ada di beberapa pengajian itu, kajian umahat itu, kalau sudah masuk, Bu, itu halakonya sendiri-sendiri, Bu. Di pojok lain ini kelompoknya Umi Anu katanya. Pojok depan lain lagi, ini Umi Anu lagi katanya. Kadang-kadang seperti itu terjadi. Lah ini terjadi kok bisa kayak gini. Yang lebih parahnya ini kadang-kadang perpecahannya itu hanya gara-gara senioritas, Bu. Karena saya sudah lama, gitu ya. Jadi dia berkumpul dengan yang lama-lama. Yang baru ya mojok dengan yang barunya. Yang baru datang pulang, Bu, malas gak ada kelompoknya. Ya. Seperti ada satu kisah, ada seorang ustadz di Batam ini curhat sama saya. Ustadz bisa curhat ya. Ustadz kok curhat sama ustadz? Anda bilang kan. Biasanya santri curhat sama ustadz. Yalah ustadz, ada apa katanya. Gini ustadz, saya ini punya kawan, dia baik, udah mulai hijrah. Dulu sibuk dengan dunia katanya kan. Sekarang saya dakwai, saya pengaruhilah dia. Akhirnya maulah dia ngaji. Alhamdulillah. Jadi saya sarankanlah kamu ngaji. Alhamdulillah di Batam ini ada tempat-tempat, di sana ada, ini ustadznya, di sini ada, ini ustadznya, ini jadwalnya, ini harinya. Disebutkan semuanya. Tinggal milih gitu kan. Jadi dia cari yang paling dekatlah dengan daerah dia. Berangkatlah akhirnya diantar suaminya. Namanya orang baru hijrah, Bu. Ya dia pun belum paham tentang hukum pakaian. Ya mungkin masih pakai jilbab biasa, belum tertutup semuanya. Tapi kan hidayah sunnah sudah ada. Artinya kan mukadimahnya sudah bagus. Dia mau hijrah. Masuk dia ke pengajian di situ. Rupanya dicuekin, Bu. Dicuekin. Dia duduk sendiri di pojok. Karena seragamnya beda, Bu. Yang lain hitam-hitam semuanya, cadarnya macam-macam gitu ya. Kemudian yang baru ini dia mojok karena nggak disapa, nggak disalam, nggak diajak gitu kan. Jadi yang lain sibuk-sibuk sendiri, itu dia datang sendiri. Yang lebih parah lagi, ya, habis kajian didatangilah sama umat itu. Langsung ditegur, besok kalau ngaji jangan pakai pakaian kayak gini ya katanya. La ilaha illallah. Kok bisa, Bu? Ya. Iya betul, pakaian itu perlu seorang wanita itu. Tapi dia udah mau ngaji, dah bersyukur. Harusnya kan nggak begitu dakwahnya. Saya pikir nggak ada ustadz itu yang ngajarkan kayak gitu. Di jamaah ini pandai-pandai sendiri aja ngomong gitu.
Jadi akhirnya dia kapok bu, nggak mau ngaji lagi. Dirayu lagi sama si ustaz, dia tak mau ngaji lagi. Coba bayangkan, menjauhkan orang dari hidayah, merasa dia lebih hebat, lebih bersih, lebih suci, lebih manhaj, sunnah dan lain itu. Ya Allah ya Rabbi, nggak begitulah kan itu. Justru ketika kita ini ada orang baru, kemudian kita rangkul, akhirnya semakin istiqomah. Apa kata Rasul? La an yahdiyakallahu rajulan wahidan bika khairun laka min humrin na'am. Kalau lantaran kita ada satu orang dapat hidayah, kata Rasul, maka itu lebih baik daripada unta merah. Siapa yang paling mahal tuh mobilnya yang datang ke pengajian itu? Itu lebih baik dari mobil dia. Kalau kita bisa menyadarkan satu orang. Kadang orang berbangga dengan mobilnya, dengan rumahnya, dengan ATM-nya. Nggak, harusnya seorang sunni, orang yang sudah bermanhaj sunnah itu, kalau kita bisa memberikan hidayah dengan sadar karena kita, maka itu harus kebanggaan. Alhamdulillah orang itu lantaran saya, ya tentu semuanya adalah karena Allah, kemudian wasilah kita, dia sadar. Itu yang harusnya menjadi kebanggaan, sehingga dakwah itu menyebar di mana-mana. Kadang ada orang itu malas datang. Kenapa? Aduh malas saya ngaji di situ. Kenapa? Itu yang datang mobil-mobil semua, saya datang pakai Gojek pula katanya. Lah akhirnya ada pengajian jadi eksklusif jadinya. Seolah-olah ini dakwah ini hanya untuk orang-orang menengah ke atas. Orang-orang susah itu kalau bisa buat pengajian sendiri, atau sebaliknya. Mungkin dia menengah ke atas. Ah malas katanya ngaji di situ. Kenapa? Kere-kere semua orangnya. Karena lucu bukan? Nah ini kan bahaya yang seperti ini. Seolah-olah kemudian dipisah-pisah dakwah itu. Tidak seperti itu. Alhamdulillah kalau yang sudah lama bersyukur kepada Allah. Rupanya Allah masih memberikan keistiqomahan. Karena banyak juga yang lama-lama ngaji itu kebanyakan futur bu. Bahkan ada, saya pernah tanya itu yang sudah lama ngaji, kenapa tak muncul lagi? Dia mengatakan, kan sudah banyak yang baru-baru. Katanya gitu jawabannya bu. Ya. Kan banyak yang baru-baru, biarlah diisi yang baru-baru katanya. Jadi seolah-olah dia merasa lama, merasa cukup pahalanya, merasa pasti jadi ahli sorga, akhirnya tak mau ngaji lagi. Lah ini kan bahaya ibu. Inilah godaan setan di sini kadang-kadang gara-gara senioritas itu. Islam jangan begitu, karena banyak. Kalau kita melihat hadis-hadis Nabi, jangan-jangan yang lama itu dia futur di tengah jalan, kemudian dia lama-lama terkena syubhat dan syahwat, sesat pula dia. Yang baru-baru ini akhirnya semangat. Kan ada hadisnya bu, ada orang dengan sorga itu tinggal satu hasta, tapi gara-gara dia melakukan amalan penduduk neraka, dibelokkan pula ke neraka. Tapi ada orang yang dengan dia neraka itu tinggal satu hasta, rupanya di akhir hayatnya dia beramal dengan amalan ahli sorga, dibelokkan pula ke sorga dia. Jadi enggak kanggo lah bahasanya masalah senioritas ataupun junioritas itu tidak ada dalam dakwah itu. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala itu memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendaki, bukan masalah senior atau juniornya. Ya. Dan ini penyakit namanya ya. Makanya kalau kita mengajikan harusnya lebih baik lagi. Kalau kita sudah duduk di pengajian itu akhlaknya harus lebih baik gitu ya. Ini tidak, malah terjadi perpecahan, makin ngaji makin keras. Itu yang saya dengar gitu. Jangan ngaji di situ katanya. Oh, kalau udah ngaji itu keras sekali itu. Ya kalau kerasnya membela kebenaran ya ada masalah. Tapi kalau sudah muamalah itu, jangan kemudian yang tadinya sebelum ngaji senyum, yang habis ngaji tak senyum. Nah, ini kan masalah. Ya jadi yang sebelum ngaji ya mungkin sopan dengan tetangganya, masya Allah. Habis ngaji tak muncul-muncul muka di tetangga itu. Lah ini kan aneh. Harusnya ngaji semakin baik, justru tidak semakin baik. Lah itu kembali kepada apa? Karena tidak memahami tentang pondasi-pondasi. Apa itu minhaj al-firqatin najiyah? Apa itu at-taifah al-mansurah? Apa itu golongan yang selamat? Apa itu kelompok yang ditolong oleh Allah? Lah dalam kitab ini insyaallah di sini akan dijelaskan tentang akidah-akidah yang harus kita pahami tentang siapa golongan yang selamat di sini. Ya Bu, ini mukadimah saja boleh ya, karena bukunya insyaallah mudah-mudahan minggu depan sudah terbeli semuanya sehingga masing-masing bisa pegang bukunya. Karena penting ngaji pakai buku ini supaya ada catatannya. Jangan jiping, ngaji kuping.
Ya sempat lewat di telinga kanan, keluar telinga kiri, masih masuk ke otak bu. Yang repot mental bu, udah sempat masuk. Mungkin dia tidur gitu ya. Nah ini yang harus dipahami, pentingnya hadir di majelis taklim. Taib, sampai di sini bu. Ya kita mukadimah saja, silahkan kalau ada yang mau bertanya. Waalaikumsalam. Iya ya. Iya, alhamdulillah. Ya itu kan sebenarnya hadir dan tidaknya di majelis taklim itu kan tergantung hati. Kata Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an, terkadang hati manusia itu ada iqbal, ada idbar. Ada waktunya iqbal, semangat dia datang ke semua kajian. Ada waktunya idbar, futur dia. Lah sebab-sebab futur ini kan banyak bu. Sebab-sebab futur ini, entah karena futurnya mungkin ada pengaruh dari kawan-kawannya yang lainnya sehingga dia tidak mau datang ke pengajian itu dan hanya datang ke pengajian ini gitu ya. Atau futurnya ya karena urusan-urusan rumah tangga dia, urusan-urusan kehidupan dia yang kita tidak tahu. Maka sebagai pengurus yang mengadakan pengajian ya harus berlapang dada, kita berhusnudzon kepada mereka ya. Tapi dengan terus memberikan semangat ya, semangat tentang pentingnya hadir di majelis ilmu. Karena di zaman syubhat dan syahwat hari ini, kalau kita tidak pandai-pandai untuk hadir di majelis taklim dan menggali pengetahuan itu, maka syahwat syubhat itu menyambar-nyambar di sekitar kita. Maka sekali lagi bahwa kalau memang ya kadang banyak, kadang tidak, kadang-kadang milih-milih ustadz juga ada juga. Kalau ustadz anu rame kata, ustadz ini tak rame pula gitu. Ustadz anu enak, tak ngantuk. Ustadz ini dari awal sampai akhir ngorok. Ustadz ini aduh pokoknya enak cara penyampaiannya. Ustadz itu muter-muter nggak jelas tuh. Mau ke Batu Haji nggak sampai-sampai katanya. Kan ada orang yang kayak gitu ya, macam-macam lah kan. Faktor-faktor orang mau nggak mau datang itu. Tapi yang jelas bahwa para ulama dulu itu terkadang duduk di majelis taklim itu bukan hanya mencari pengetahuan, bukan hanya yang dikejar ilmu, tidak. Bahkan ada yang tidak mengejar ilmu. Mereka hadir itu hanya ingin mencari adab saja di situ. Mencari adab saja. Dan mencari berkah. Ya, duduk di majelis taklim itu hanya mencari berkah saja. Supaya dapat pahala, didoakan para malaikat, didoakan semua hewan-hewan bertasbih untuk kita dan segudang keutamaan orang yang hadir di majelis taklim itu. Tetapi juga yang saya ingin nasihatkan kepada ibu-ibu, terkadang ini banyaknya jadwal, di sana ngaji, di sini ngaji, di situ ngaji. Ada juga maaf ibu ya kan, bapak-bapak itu yang juga ngeluh sama saya, ya gara-gara kebanyakan jadwal. Jadi ketika bapak-bapak ini waktunya libur, tidak kerja di rumah gitu ya, waktunya memang dilayani oleh istrinya, ditemani oleh istrinya, pengen jalan kemana, istrinya satu hari sibuk, habis dari sini ke sana, habis dari sana ke sini, itu ada yang kecewa juga. Ya lain kalau suaminya sih bisa diajak kerjasama kan bu, enak ibu yang cari ilmu, ditulis sampai di rumah kasih tahu suaminya, kan enak tuh. Namanya kerjasama yang baik itu namanya. Udahlah, abi ini kerja saja cari uang, tapi nanti malam kau setor tuh ilmu kajian dari ustaz dapat apa, kan enak tuh kalau gitu tuh. Nah, tapi ada juga yang kemudian tidak seperti itu. Justru hak dan kewajibannya kepada keluarga berkurang gara-gara ngaji. Nah, ini masalah. Ya, yang harusnya dengan ngaji ini semakin
sregep memberikan haknya, karena kan dalam pengajian itu tentu akan dijelaskan hak selaku seorang istri kepada suami seperti apa. Ini enggak gitu ya. Yang dulunya sama suami itu lebih banyak waktunya, gara-gara ngaji akhirnya kurang waktunya, ya. Ya sudah qadarullah pula kalau suaminya enak sih enak gitu. Ada juga suami-suami yang ngeluh seperti itu karena banyaknya jadwal 1 minggu itu di sana di sini di sana di sini kan. Sampai akhirnya setiap suami pulang itu mana makan COD. Si COD aja, Bu. Ya, jadi itu juga harus dipahami juga. Ngaji penting. Tetapi ngaji itu kan hukumnya fardu kifayah, Bu. Tetapi ya ada fardu ain dalam bab-bab tertentu. Tetapi kan melayani suami itu kan hukumnya wajib. Lain kalau suaminya memang kerja, ya daripada suntuk di rumah, ya sudahlah saya ngaji saja. Kan enak kalau begitu itu. Memang dia mengaji itu di sela-sela kesuntukan ibu di rumah karena nggak ada kegiatan. Ya, atau mungkin sudah dapat izin suami karena berbagi ilmu dengan suami, saya sudah tidak bisa hadir karena capek kerja, kau aja yang hadir. Nanti bagilah ilmunya. Kan enak kalau seperti itu. Tapi kalau punya suami yang nggak seperti itu, ya yang nggak seperti itu, maka sebaiknya ya dikurangi ya waktu ngaji-ngaji, waktu melayani suami ya suami. Ini hanya masukan saja juga, ini yang harus dipahami ya. Wallahu a'lam. Ya, alhamdulillah. Ya, kata-kata memanggil-manggil Al-Quran untuk menyelamatkan dia. Ya sebenarnya sih Al-Quran itu kalamullah. Memang dia adalah ucapan dan firman Allah Azza wa Jalla. Artinya Quran itu bukan makhluk. Al-Quran itu ya Allah itu sendiri. Tetapi kan dalam doa itu tidak pernah diajarkan memanggil-manggil Quran. Setiap doa yang diajarkan Al-Quran dan Sunnah itu mesti menggunakan Allahumma ya Allah, Rabbana ya Rabb kami. Gak ada ya Al-Quran, gak ada. Ya justru kalau dia memanggil-manggil Al-Quran ini dari mana? Jelas-jelas Quran juga, di dalam Quran itu sendiri kita diajarkan cara memanggil yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya katakan ya Allah. Kalau kita tidak bisa bahasa Arabnya, ya Rabb, kan itu ya. Itu yang benar, atau memanggil-manggil nama-nama Allah. Karena Quran itu bukan nama Allah. Quran itu artinya sesuatu yang dibaca atau yang ditulis, itu arti Quran itu. Kalau yang dipanggil nama-nama Allah benar, namanya ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, itu benar. Nah, Al-Quran itu bukan nama-nama Allah. Dia memang kalam Allah, tapi bukan nama Allah. Tidak ada nama Allah namanya Quran, itu tidak ada. Ya, jadi jangan memanggil-manggil yang bukan namanya. Ibu kalau manggil saya Ustadz Udin, kira-kira saya nengok nggak, Bu? Ya enggak lah, saya kan bukan namanya Udin. Lain kalau ibu panggil Ustadz Abu Mero, pasti saya akan nengok kan itu. Lah itu sama juga lah, ibu memanggil yang bukan namanya, ini gimana ceritanya kan itu ya. Jadi panggillah namanya. Allah itu sudah punya 99 nama. Panggil namanya kalau kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla itu. Ya. Bahkan ya, walaupun sebenarnya contoh namanya ad-dar wan nafi', yang mencegah madarat atau yang memberikan manfaat. Siapa Allah kan, Bu? Tapi kan tidak ada nama Allah namanya ad-dar an-nafi, enggak ada. Ya, Abdul Dar, Abdul Nafi, enggak ada. Walaupun kandungan isinya benar gitu. Memang tidak ada yang bisa memberikan madarat kecuali Allah. Tapi itu bukan nama Allah. Maka nggak bisa juga kita panggil-panggil yang bukan namanya. Ya, jadi itu harus dipahami. Dan saya lihat juga para umahat nih kadang-kadang ya, kalau bicara soal Quran, sekarang kan marak itu juga ada kajian-kajian tahsin, kajian-kajian tajwid.
Itu kan bagus, Bu. Ya, bagus untuk memperbaiki bacaan kita saat membaca Quran. Untuk memperbaiki panjang pendeknya saat membaca Quran, untuk memperbaiki makharijul hurufnya saat membaca Quran. Tapi celakanya dia sibuk ikut kajian tajwid, kajian tahsin, memperbaiki bacaan, tapi tidak pernah baca Quran dia di rumahnya, Bu. Loh, jadi ibu hadir di majelis itu untuk apa tujuannya gitu? Kalau tujuannya ibu itu ditahsin karena ibu mungkin sering ngaji di rumah, kadang-kadang tidak tahu apa yang dibaca, akhirnya ikut kajian tahsin supaya bacaan Qur'annya benar. Ini ada orang-orang ummahat itu sibuk dia mempelajari tajwid, tahsin bacaannya, tapi di rumah tidak pernah baca Quran. Kata Sufyan Ats-Tsauri, "Man ta'allamal Qur'an wa lam yaqra'al Qur'an fahuwa minal jafa." Siapa yang mempelajari Quran tajwid tahsinnya tapi tak mau baca Quran, itu hatinya keras tuh namanya. Ya, karena dia tidak tahu tujuannya loh. Tujuannya tahsin itu apa? Kan biar sering baca Quran di rumah, jadi bacaannya benar, kan gitu maksudnya. Ya, lebih daripada itu, para ulama mengatakan fahmul hudud khairun min fahmil huruf, kan itu ya. Mempelajari batasan-batasan hukum-hukum dalam Quran itu, atau dengan kata lain tafsirnya, itu lebih baik dibandingkan hanya mempelajari huruf-huruf dalam Quran, tajwidnya, tahsinnya, dan begitu seterusnya. Jadi jangan kemudian kita habiskan hanya belajar tahsin tapi lupa pula mempelajari kandungan Al-Qur'annya. Ya, dua-duanya baik, tapi sebaiknya ya semuanya kita pelajari dan kita amalkan dalam bentuk bacaan dan juga membaca atau mempelajari isi daripada kandungan Quran itu. Wallahu a'lam. Nanam tanaman di atas kuburan. Pohon apa? Pohon kelapa atau mana, Pak? Pohon pisang. Di atas kuburannya persis. Iya. Ya, alhamdulillah. Ya, menanam pohon di atas kuburan ya tak boleh, Bu, karena akarnya kan merusak. Kalau di atas kuburannya persis nanam pohon mangga, pohon pisang, pohon apa, nggak boleh. Nanti kalau besar itu nanti ngerusak. Apalagi akarnya sampai nanti ke orang yang ditanam di dalam itu. Tapi kalau umpamanya menanamnya di pinggir-pinggir kuburan, karena tanah itu mungkin tanah wakaf kita biar nampak rindang, biar orang yang ke kuburan tak kepanasan, ya tidak masalah selama tidak merusak kuburan. Tidak merusak kuburan. Dan bagaimana hukumnya mengambil buah-buahan di kuburan? Kalau itu wakaf umum ya nggak apa-apa, Bu. Tapi kalau wakaf khusus ya minta izin ke yang mewakafkannya. Jadi lihat di situ. Ya, kalau 1-2 buah gitu ya itu wakaf umum nggak apa-apa. Jangan pula bawa karung ibu ke situ. Ya. Jadi menanam pohon kalau tidak merusak kuburan nggak apa-apa. Wallahu a'lam. Di sini ada orang bertanya, izin Ustaz. Tapi begini, Bu, ada hadis tentang masalah ini ya, masalah kuburan tadi. Nabi pernah lewat di sebuah kuburan. Kemudian Rasul diperdengarkan 2 orang yang sedang diazab. Kemudian oleh Nabi SAW diambilkan pelepah kurma kemudian dibeset jadi 2. Kemudian Rasul menanamkan di satu kuburannya dan menanamkan di kuburan yang lainnya. Kemudian Rasul mengatakan mudah-mudahan sebelum pelepah kurma ini kering dan masih basah bisa meringankan azabnya. Hadis ini, Bu, hadis khususiyah Nabi. Ini tidak bisa dilakukan oleh kita. Karena ada orang yang kemudian mengambil hadis ini, akhirnya tadi muncullah kalau pelepah pisang kemudian ditanam nanti paling 2-3 hari udah kering. Sudahlah saya tanam pisangnya aja biar nggak kering-kering, kan gitu. Kan gitu jadinya kan. Jadi tidak bisa dijadikan dalil hadis ini untuk menanam pohon di atas kuburan. Karena pertama ya, hadis ini khusus bagi Nabi. Yang kedua, Nabi tahu bahwa orang yang di kuburan sedang disiksa. Loh, kita tidak tahu. Emang ibu nanam itu tahu yang di kuburan lagi disiksa? Itu suudon, Bu, namanya. Bisa saja yang di kuburan itu lebih nikmat pula daripada kita kehidupannya, sedang dapat nikmat kubur. Wallahu alam, kita tidak tahu. Ya, jadi itu khususnya Nabi. Tidak kita lakukan. Kemudian yang
di sini mana yang lebih utama jika sudah datang waktu nuntut ilmu kajian dalam atau nunda sesaat untuk sholat duha yang akhirnya telat kajiannya. Iya. Ya ibu sholat duha di pengajian aja, dapat dua-duanya. Sholat duha kan paling sedikit bisa dilakukan 2 rakaat, bisa 4 rakaat, dan paling banyak ada yang mengatakan 8, ada yang mengatakan 12 rakaat kan itu. Sekarang hukumnya gimana kalau seandainya memang ibu sudah terbiasa sholat duha? Ya kalau memang ada pengajian kan sholat duha itu panjang waktunya bu, mulai dari terbit matahari meninggi 1 tombak sampai waktu zuhur. Kalau pengajiannya jam 10 sampai jam 11 1 jam saja, ya ibu bisa lakukan duha setelah kajian. Itu lebih afdol lagi bu, karena waktu sholat duha yang paling afdol itu ketika anak unta berlarian karena kepanasan, dan itu jam-jam 10, 11, 12 itu sudah mendekati zuhur, itu panas-panasnya itu. Pamannya habis kajian di sini nih jam 11 selesai. Nah sebelum pulang ibu bisa sholat dulu baru balik, kan lebih baik kan itu ya. Kalau bisa dijamak semuanya. Tapi kalau memang tidak bisa dijamak semuanya, ya karena sudah kebiasaan, ya itu kembali kepada ibu. Kalau ibu sudah terbiasa sholat duha, sayang kalau ditinggalkan kan itu ya. Ya sholat duha saja, nanti kalaupun telat di pengajian, nanti tanya kepada kawannya tulisan-tulisannya apa sih yang disampaikan Ustaz tadi itu. Wallahu a'lam. Tapi kalau menjama lebih baik lagi. Jadi pengajian dapat, duhanya juga dapat, dan itu mungkin, bukan mustahil. Ya, taib. Saya kira cukup. Iya, silakan. Ya, alhamdulillah. Yang ngaji YouTube itu kalau yang jauh-jauh saja, umpamanya orang Natuna dengerin YouTube saya dari sini Tiban Pajak, ya tidak mungkin juga terbang ke sini, habis terbang lagi ke sana, habis diongkos lah bu. Ya. Jadi kalau memang yang jauh tidak bisa hadir di majelis taklim, hadir di majelis taklim yang ada di daerahnya. Kan masing-masing daerah itu kan mesti ada kajian-kajian, tidak mungkin tidak ada lah, karena Islam kan menyebar kemana-mana dan ustadz pun sudah menyebar di mana-mana. Jadi kalau memang tidak bisa hadir di kajian yang jauh lewat online, kayak orang Batam mendengar online kajian di Jakarta, ya tidak mungkin kita ke Jakarta. Ya kita ngaji di sekitar situ yang ada kajiannya, hadir di situ. Jadi kajian YouTube itu hanya sekedar pengetahuan, itu saja, menambah ilmu. Karena ngaji di YouTube itu susah akan dapat pahala seperti orang yang hadir di majelis taklim. Karena memang tidak bisa, adab-adabnya tidak terpenuhi. Orang ngaji di YouTube itu sambil baring, makan kerupuk, kan gitu. Kadang-kadang sambil telanjang, kadang-kadang sambil mandi, kadang-kadang macam-macam, nggak ada adabnya. Ya. Makanya kan dia tidak dapat apa-apa dari keutamaan majelis taklim, karena dia tidak hadir di majelis taklim. Mungkin keutamaan ilmu ya dapat, dia dapat pengetahuan. Alhamdulillah sudah ada YouTube sehingga sekarang banyak ustadz-ustadz yang mumpuni ilmunya, dengan mendengarkan akhirnya dapat faedah, bisa diamalkan. Ya hanya sekedar pengetahuan, dia dapat keutamaan ilmu, tapi tidak dapat keutamaan pahala hadir di majelis taklim. Makanya saya sarankan Anda yang jauh mendengarkan YouTube, ya cari majelis yang ada di sekitar situ. Kecuali kalau di luar negeri gitu ya, memang tidak ada majelis. Adapun majelis jauh gitu, nggak mungkin juga. Ya mungkin, ya orang seperti ini harus, bahkan mungkin kewajiban mendengar YouTube, karena dengan cara itu dia dapat ilmu. Dengan cara gimana lagi kan gitu? Karena daerahnya nggak ada ustadz. Tapi kalau masih wilayah Indonesia, insya Allah lah kajian itu di mana-mana kok. Hadirlah kajian di masing-masing tempat. Adapun mendengarkan YouTube ini ya tadi untuk menambah pengetahuan. Ya, wallahu a'lam. Baik, sampai di sini subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka